Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda, membagikan firman Tuhan dan belajar Alkitab lebih dalam untuk mengerti rencana-rencana dan kehendak Tuhan menjadi bahagian hidup kita. Supaya kehidupan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pertemuan kita saat ini, mari kita untuk mengkaji, mendalami firman Tuhan berdasarkan biblical exegesis dari sejarah Alkitab itu sendiri. Dan saya membawa pemikiran saudara dalam pertemuan ini untuk mentelaah, menyelidiki, dan mengkaji apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku, komunitas orang saleh. Siapakah orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru? Saudaraku, Esseni atau Essenai, secara etimologi kita tidak tahu pasti dari mana asal usul kata itu. Siapa yang menyebutkan istilah itu pertama kali? Dan sejak kapan istilah itu disebutkan, yang berarti kelompok komunitas orang-orang saleh yang hidupnya terpencil dan mengasingkan diri dari hal-hal duniawi dan berhubungan dengan askese, yaitu hidup bertarak, hidup berpantang dari segala sesuatu yang merusak fisik, mental, dan rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting untuk kita pelajari. Kaum Esseni ini adalah orang-orang saleh yang hidup benar dan setia menyembah Tuhan. Walaupun tidak disebutkan di dalam Alkitab secara khusus, namun beberapa catatan ayat Alkitab, sebutan-sebutan orang saleh, kelihatannya mengarah kepada kaum Esseni atau kelompok komunitas orang Esseni ini. Philo, bapak gereja mula-mula, dan Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup di dalam sejarah bangsa Yahudi, walaupun mereka mengatakan, walaupun kaum Esseni ini tidak disebutkan secara spesifik di dalam Alkitab, namun kelompok komunitas Esseni, orang-orang saleh di dalam Alkitab, ditunjukkan kepada kita. Siapa mereka? Mereka sudah ada sejak 150 tahun sebelum Masehi, yang dipelopori oleh Imam Yonatan zaman Makabe sampai kepada tahun 70 tarik Masehi, ketika Bait Suci Yerusalem dibakar dan dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi. Orang-orang ini, kaum Esseni ini, adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan-pegunungan padang gurun dan di sekitar Laut Mati, di pegunungan En-Gedi dan Gua Qumran, di mana gulungan-gulungan kitab Perjanjian Lama ditemukan di Gua Qumran tahun 1947, apa yang disebut dengan istilah Dead Sea Scroll, yaitu gulungan-gulungan Laut Mati yang ditemukan di Gua Qumran sebagai firman Allah. Sebenarnya orang-orang kaum Esseni inilah yang merawat, menjaga, memelihara gulungan-gulungan kitab ini. Lalu mereka masukkan di dalam guci-guci, lalu guci-guci itu ditutup dan mereka masukkan di gua-gua Qumran, saudara-saudaraku. Flavius Josephus kembali mengatakan di dalam bukunya De Antiquities 18.1.5, ada 3 mazhab, sekte atau aliran filsafat orang Yahudi yang berpengaruh di dalam agama dan kehidupan orang Yahudi sampai kepada zaman Kristus dan zaman rasul-rasul jemaat Kristen yang mula-mula, yaitu yang pertama
golongan Farisi, ya, atau sekte Farisi, yaitu golongan radikal dan fanatik yang sangat ketat untuk tuntutan-tuntutan hukum Taurat dijalankan di dalam kehidupan. Lalu kelompok yang kedua yaitu golongan Saduki, ya, ini adalah bagian dari kelompok liberal, dan orang-orang ini terbuka untuk menerima perubahan-perubahan, tetapi mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Namun imam-imam orang Yahudi kebanyakan berasal dari golongan Saduki ini. Lalu yang ketiga adalah sekte Eseni. Sekte Eseni ini adalah orang-orang yang toleran, hidup selibat, tidak menikah, dan hidup saleh dengan bertarak dari hal-hal duniawi dan mengasingkan diri dari segala hiruk-pikuk kehidupan duniawi, hidup di padang gurun dan di pegunungan-pegunungan terpencil. Diperkirakan jumlah mereka sekitar 4.000 jiwa, saudara-saudaraku. Dan inilah komentar daripada Flavius Josephus. Kalau di dalam bahasa Aram, kelompok Eseni ini, orang saleh ini, disebut kesiyim, saudaraku. Berhubungan dengan orang yang bertapa, hidup saleh dan benar, dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak dan berpantang untuk mengkonsumsi, mempersembahkan, menyembelih domba-domba, hewan-hewan, dan makanan hewani, saudaraku. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan isiyim, saudaraku, yaitu berhubungan dengan penyembuh atau tabib, orang-orang yang saleh hidupnya, ya, yang mengasingkan diri dari keramaian banyak orang. Lalu dalam bahasa Yunani, dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, dikatakan esenoi. Dari kata esenoi inilah muncul kata Eseni atau kaum Eseni, yaitu kelompok orang askese yang bertapa di gua-gua dan pegunungan-pegunungan, yang hidup mengasingkan diri dari keramaian dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi di dalam kehidupan mereka. Jadi istilah sebutan orang saleh di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ditujukan kepada kaum Eseni, bukan kepada orang Yahudi, bukan kepada Judaisme, ya, dan juga bukan kepada jemaat kekristenan. Kenapa? Karena kekristenan barulah bertumbuh, dan orang-orang kafir, para penyembah berhala, ya, Yunani, Roma, dan bangsa-bangsa lain yang masuk ke dalam kekristenan belum memiliki kehidupan yang saleh, saudaraku. Mereka masih lama beradaptasi untuk bisa menyesuaikan diri hidup di dalam kekristenan dari kekafiran. Jadi orang-orang saleh yang sudah lama hidup dalam kesalehan dan kesucian, benar di pemandangan Tuhan, menurut hukum-hukum Tuhan, dan setia menyembah Allah, sebutan itu adalah untuk kaum Eseni. Ya, saudaraku. Flavius Josephus kembali mengatakan di dalam bukunya Wars 11 halaman 119 sampai 120. Orang-orang Eseni yang hidup saleh menolak kesenangan dunia dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Mereka hidup bertarak, berpantang makanan dari hewani, hidup selibat, yaitu hidup menyendiri dan tidak menikah, hidup mengasingkan diri, serta hidup berpusat kepada kehendak Tuhan dan perintah-perintahnya. Saudaraku, komentar daripada banyak ahli sejarah termasuk Josephus dan juga para bapak gereja yang mula-mula, bahwa Yohanes Pembaptis, kalau kita membaca dalam Matius pasal 3 ayat 3 dan 4, hidup di padang gurun, tidak menikah, pakaiannya jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya adalah belalang. Belalang sebutan untuk sayur-sayuran hutan atau kacang-kacang polong, kacang-kacang arcis, dan madu hutan.
menyatakan ciri-ciri ini, menyatakan bahwa dia adalah orang Essene, kaum Essene yang hidup saleh, terasing dan mengasingkan diri dari kebanyakan orang. Saudara-saudaraku, kelompok orang Farisi sangat membenci Yohanes Pembaptis dan menolak doktrin tentang baptisan yang dia buat pertama kali di Sungai Yordan. Kenapa? Karena hidupnya saleh dan dia berani menemplak akan dosa-dosa para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki. Di dalam khotbahnya yang tegas dan keras, yang berkarisma, sehingga banyak orang bertobat menerima baptisan. Tetapi orang-orang Farisi sangat membencinya. Di dalam Matius pasal 21 ayat 25 sampai 27. Kalau kita lihat orang-orang Farisi dan Yahudi datang kepada Yesus hendak menguji dan mencobai Yesus. Lalu Yesus melemparkan sebuah pertanyaan kepada mereka. Baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Saudaraku, orang-orang Farisi itu berunding untuk menjawab. Sebenarnya mereka tahu, tetapi mereka bilang, kalau kita katakan nanti dari sorga, mengapa kita tidak bertobat dan menerima baptisan itu? Kita dipersalahkan. Kalau kita katakan dari manusia, wah, ini banyak orang sekarang pengikutnya Yohanes, saudaraku, dan pengikut Yesus juga. Bisa gawat merabe bagi kehidupan kita. Lalu mereka katakan, kami tidak tahu. Saudaraku, lihat, karena orang-orang Farisi tidak suka dengan kehidupan kesalehan daripada Yohanes Pembaptis. Jadi bukan hanya menolak doktrin baptisan, tetapi karena Yohanes Pembaptis orang saleh, ya, hidup bertantang, mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari hal-hal dunia. Lalu khotbah-khotbahnya penuh dengan karisma. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, istilah orang saleh di dalam Alkitab Perjanjian Lama pertama kali ditujukan kepada Ayub. Kalau kita baca Ayub 1 ayat 1 dan ayat 8. Ayub 2 ayat 3. Ayub yang hidup di tanah Uz adalah seorang yang saleh hidupnya. Saudaraku, kata saleh di sini ditulis hatam. Hatam, saudaraku, yaitu orang saleh. Dari kata tamim. Tamim itu bentuk jamak yang artinya orang-orang saleh yang hidupnya sempurna dan lengkap di dalam kemurnian, ketulusan, kebenaran, serta kekudusan Tuhan menjadi kehidupan mereka. Dari kata hatam berhubungan berdekatan dengan kata khotam. Khotam itu artinya sebuah tanda di dahi. Dahi melambangkan tabiat, karakter. Metrai Allah ada di dahi. Kalau kita baca Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan di dahi mereka nama Allah dan nama anak domba tertera. Maksudnya orang-orang saleh memiliki tabiat karakter Allah dan Yesus sendiri di dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau kita membaca Kisah pasal 2, dikatakan di sana orang-orang saleh Yahudi yang diam di Yerusalem sebenarnya adalah menunjuk kepada kaum Essene Yahudi. Jangan lupa, golongan yang ketiga ahli Taurat adalah kaum Essene. Jadi mereka itu adalah orang-orang saleh yang berkumpul dari segala bangsa untuk menerima kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Waktu Roh Kudus lidah-lidah api dicurahkan di hari Pentakosta di Kisah pasal 2. Dan kalau kita baca Kisah pasal 6 ayat 3 sampai 5. Stefanus
disebut orang yang pertama dari 7 diakon yang terpilih. Saudara tahu syarat-syarat daripada diakon yang terpilih itu, yaitu kehidupan yang saleh, penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan hikmat, dan terkenal baik kehidupannya. Saudara-saudaraku, dan Stefanus adalah yang menjadi menonjol dari 7 diakon itu. Walaupun Filipus, kalau kita baca nanti di Kisah pasal 8 juga, Filipus juga menonjol, saudaraku. Ya, tetapi Stefanus adalah orang yang pertama mati syahid, dilempari, dirajam dengan batu. Dan Paulus, yang waktu itu namanya masih Saulus, ya, turut mendukung, mensahkan untuk melempari Stefanus dengan batu. Dan saudara tahu, Stefanus dikatakan di sini adalah orang saleh, menuju kepada kaum kelompok daripada Esseni, orang-orang saleh, saudaraku. Khotbah-khotbah daripada Stefanus ini kalau kita baca dalam Kisah pasal 8 sangat luar biasa. Dan itulah yang membuat orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi naik pitam lalu melempari dia dengan batu. Karena dia berkhotbah mulai pada janji Allah kepada Bapak Abraham, sampai terus kepada keturunannya orang Israel, sampai datang berbagai nubuatan kepada nabi-nabi. Dan itu adalah Mesias yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Dialah satu-satunya yang menjadi janji semua perjanjian lama telah digenapi. Dan melihat langit terkoyak, ya, inilah yang membuat mereka marah lalu mereka membunuh Stefanus, saudaraku. Jadi Stefanus ini disebut di situ adalah orang saleh, yaitu Eulabes, ya, Eulabes yaitu kaum Esseni, saudaraku. Mengapa? Jangan lupa kekristenan belum ada di sini, saudaraku. Di Kisah pasal 2 kekristenan belum ada. Ya, sampai Kisah pasal 9 pun kekristenan belum ada, Bapak Ibu. Kisah pasal 8 ayat 2. Lalu dikatakan lagi Kisah pasal 8 ayat 2. Eulabes, yaitu orang-orang saleh, kaum Esseni, dengan cepat dan tanggap, respon, cepat bertindak untuk mengurus dan menguburkan mayat Stefanus. Lihat, yang mengurus dan menguburkan mayat Stefanus siapa? Tentu adalah bahagian daripada orang terdekat kepada Stefanus. Bukan orang-orang Kristen dan apalagi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang ini adalah komunitas Esseni. Tentu Stefanus juga adalah bahagian daripada komunitas Esseni, yaitu orang-orang saleh yang hidup mengasingkan diri dan berpantang dari kehidupan kesenangan duniawi, bertaraf daripada segala makanan hewani. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca juga Kisah 9 ayat 13 sampai 18, ada di sana dikatakan Imam Ananias yang hidupnya saleh dan takut akan Allah adalah juga bahagian kelompok daripada komunitas kaum Esseni. Sebenarnya dia pertama takut, tapi tidak takut lagi. Lalu dia membaptis Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus telah buta 3 hari, dibuat Tuhan. Begitulah caranya Tuhan menangkap Rasul Paulus jalan ke Damsyik, lalu menobatkan dia dan menjadikan dia Rasul Kristus untuk misi Injil kepada orang-orang kafir. Jadi Ananias yang membaptiskan dia. Tetapi kemudian kalau kita baca dalam Kisah pasal 22 ayat 12, terjadi sebuah penganiayaan dan pergolakan untuk semua orang-orang saleh, termasuk juga orang Kristen. Maka Ananias meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Antiokhia. Karena di Antiokhia lah pertama kali orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu disebut Kristen. Ingat, orang-orang Kristen pertama kali di sini baru disebut orang Kristen. Dan julukan untuk orang Kristen itu, pengikut Kristus itu disebut orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sementara orang-orang saleh
Itu sebutan untuk kaum daripada orang-orang komunitas Esseni, saudaraku. Jadi bisa kita bedakan. Kisah pasal 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi datang menghasut Gunaikas Sebomenas. Menghasut Gunaikas Sebomenas, yaitu perempuan-perempuan yang saleh hidupnya dan takut akan Allah, yang setia menyembah hanya kepada Tuhan saja. Istilah orang-orang saleh, perempuan-perempuan saleh di sini, Gunaikas Sebomenas, adalah kaum Esseni, bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka menghasut orang-orang saleh ini untuk ribut, berkelahi atau bertengkar dengan orang-orang Kristen yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Artinya, orang-orang Yahudi ini membenturkan kaum Esseni, orang-orang saleh, dengan kaum Kristen yang dari kekafiran masuk menjadi Kristen percaya kepada Yesus, yang Injilnya dibawa oleh Paulus dan Barnabas, supaya terjadi chaos, kekacauan, pertengkaran, sehingga mereka tidak lagi menjadi satu kelompok yang besar. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kaum Esseni ini tidak mau ribut dengan kelompok orang Kristen, saudaraku. Di dalam bahasa Ibrani, Hatam atau Tamim untuk sebutan orang-orang saleh. Dalam bahasa Yunani, Eulabes atau kaum Esseni adalah kelompok komunitas orang-orang saleh yang hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah serta setia menyembah Tuhan. Inilah istilah yang digunakan di dalam Perjanjian Baru. Paulus dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 baru memusatkan iman dan kehidupan orang Kristen supaya sama menjadi kaum Esseni, yaitu orang-orang Kristen juga harus hidup saleh sama seperti Yesus Kristus yang adalah imam besar, pembela dan pengantara kita yang ada di bilik maha suci surgawi, supaya kita berpusat dalam kehidupan, kesalehan, kesucian, dan karakter Kristus menjadi bahagian kita. Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12 baru menekankan kepada kelompok jemaat orang Kristen tentang perlunya hidup kesalehan dan harus hidup di dalam kesalehan. Jadi di dalam kisah itu, istilah orang saleh itu berbicara tentang kelompok komunitas kaum Esseni, saudaraku, bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi. Nah, Rasul Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi jika segala sesuatu di dunia ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu. Jadi ini ajakan Petrus untuk jemaat yang mula-mula dan juga jemaat yang hidup pada akhir zaman, supaya mereka yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali hidup di dalam kesucian dan kesalehan, sama seperti Yesus Kristus sendiri hidupnya suci dan saleh. Saudara-saudaraku, jadi kaum Esseni adalah sebutan untuk orang-orang saleh di zaman rasul-rasul atau di zaman Yesus dan rasul-rasul. Setelah zaman rasul-rasul dan jemaat Kristen mula-mula baru mengarah kepada kelompok orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Ditekankan juga betapa pentingnya hidup saleh
Karena sudah dilihat ada banyak orang-orang yang digunakan Tuhan, orang saleh dari kaum komunitas masyarakat Esseni, seperti Yohanes Pembaptis, Stefanus, Ananias. Ya, saudaraku, Ellen White mengatakan di dalam berbagai tulisannya yang saya baca, perlunya kita umat yang sisa pada akhir zaman hidup di dalam kesalehan yang kuno. Saya tidak tahu apa ini kesalehan yang kuno. Lalu dikatakan juga di tempat yang lain, perlu hidup kesalehan primitif. Ya, primitif itu sama dengan kuno. Artinya hidup saleh sama seperti pada zaman gereja, dalam zaman rasul-rasul, pada zaman Yohanes Pembaptis, dan pada zaman Perjanjian Lama. Yaitu hidup, walaupun hidup di tengah-tengah dunia kekafiran dengan segala hiruk pikuk banyaknya sekarang berhala di dunia ini, tentang modernitas dan sekularisasi. Saudaraku, kita harus hidup di dalam kesucian dan kesalehan dari hal-hal yang sekuler dan duniawi. Orang-orang Esseni itu, kaum Esseni itu adalah orang-orang yang beriman, yang taat kepada peraturan-peraturan perintah Tuhan dan setia menyembah Tuhan. Tetapi berpantang dari segala sesuatu, bertarak dari segala sesuatu yang merusak fisik, mental, dan rohani, dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi, saudaraku. Dan saya pikir inilah yang mau ditekankan Ellen White ketika dia berbicara tentang kesalehan kuno atau kesalehan primitif. Artinya kita harus bisa hidup di tengah-tengah dunia modernitas dan penuh dengan sekularisasi keduniawian ini. Seperti apa yang dikatakan di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 403. Kehidupan yang suci, kehidupan yang mulia, yang saleh dan memiliki karakter Kristus adalah yang terpenting untuk kita sekarang ini, supaya kita bisa menyambut Yesus datang di awan-awan dan kita masuk surga kemuliaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esseni adalah orang-orang saleh yang setia kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari segala unsur-unsur hal-hal duniawi. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan iman kita, mengubah kehidupan kita, menyegarkan rohani kita, dan ini menjadi berkat bagi kita. Lalu Tuhan menggunakan kita menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.